Aksi penjarahan yang menyasar rumah pejabat negara termasuk milik anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni hingga mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani terus didalami kepolisian. Puluhan orang telah ditahan dan beberapa di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Menyusul penangkapan para pelaku, artis sekaligus politikus Eko Patrio dan Uya Kuya mengambil sikap mengejutkan dengan memaafkan para pelaku penjarahan rumahnya. Meski kasus tersebut telah menimbulkan kerugian besar, mereka justru memilih jalan damai. Eko Patrio menegaskan bahwa polisi memiliki hak penuh untuk memproses hukum para pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku, meski ia secara pribadi sudah memaafkan mereka. Bahkan anggota DPR RI nonaktif ini mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap seorang pria bernama Rian yang membawa kucingnya saat terjadi penjarahan di rumahnya pada akhir Agustus lalu. Mohon kepada bapak-bapak kepolisian tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian, ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya. Ya, ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya. Jadi ada kurang lebih ada 7 ya, kata Bapak polisian tadi ya, Bapak penyidik bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak kepolisian. Karena Bapak kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. Senada dengan Eko Patrio, Uya Kuya menyatakan bahwa dirinya memilih jalur restoratif justice untuk salah satu pelaku yang merupakan wanita paruh baya. Atas pengajuan keadilan restoratif tersebut, kasus nenek yang membawa AC itu tak diproses hukum lebih lanjut. Lantas, apakah pengajuan restoratif justice akan menghentikan perkara? Lalu, apakah sudah tepat jalan damai digunakan dalam perkara yang telah menimbulkan kerugian besar tersebut? Kami akan langsung membahasnya untuk Anda, pemirsa, bersama dengan 2 narasumber yang hadir di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Kami akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono yang merupakan Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam, Pak Arief. Selamat malam, Mbak Tiara. Terima kasih. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya sudah ada Mas Heri Firmansyah yang merupakan pengamat hukum Universitas Tarumanegara. Selamat malam, Mas Heri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah hadir, dan melalui sambungan Zoom sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang merupakan mantan Kabareskrim tahun 2008-2009. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Tiara, selamat malam Azaz. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Susno. Saya izin ke Pak Arief terlebih dahulu. Pak Arief, kalau dari Kompolnas sendiri melihat keputusan dari Uya Kuya dan juga Eko Patrio, 2 public figure yang juga sebagai anggota DPR nonaktif ini, untuk memaafkan pelaku-pelaku yang bisa dikatakan sebagai penjarah rumahnya begitu ya, dan bahkan beberapa diantaranya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Anda melihatnya seperti apa? Terima kasih. Jadi sebelum langsung kepada Eko Patrio dengan Uya Kuya itu yang rumahnya dijarah, barang-barangnya diambil oleh banyak orang, sebetulnya kita bisa lihat ke konstruksi rangkaian ke belakang dulu sedikit. Kenapa kediaman adalah tempat yang paling privasi daripada Pak Eko Patrio dengan Uya Kuya itu sampai dijarah? Berarti kan ada suatu pencetus yang sebelum-sebelumnya itu mereka tuh dianggap sebagai yang mewakili kepentingan masyarakat, rakyat, tetapi tidak bisa mewakili, apalagi ditambah dengan narasi-narasi yang ya sama-sama kita lihat, itu merupakan suatu trigger. Nah kemudian setelah Pak Eko Patrio dengan Uya Kuya datang ke kantor polisi, ya kami terima kasih, itu bagus, itu suatu picture yang bagus diperlihatkan kepada publik. Ya, beliau bisa memaafkan. Nah sekarang tergantung kepada si penyidik itu sendiri, aparat penegak hukum itu sendiri, apakah bisa untuk ditangguhkan daripada si pelaku penjarahan tersebut. Nah itu sementara yang bisa kami sampaikan.
Saya ke Pak Susno ya, kalau kita lihat secara keseluruhan sebenarnya keputusan damai yang kemudian ini diberikan oleh kedua belah pihak antara mereka yang kemudian menjadi korban dan juga bahkan menawarkan pengajuan restoratif justice ini seperti apa Pak Susno? Baik, dalam hal penjarahan yang identik dengan peristiwa mengambil barang milik orang lain itu adalah pencurian ya dalam kitab hukum pidana kita. Pencurian dilakukan dalam saat kerusuhan itu pasal 365 KUHP gitu, pencurian. Nah, tetapi apapun gitu kita berterima kasih dan menghargai dari Pak Eko Patrio dan Pak Uya Kuya yang telah memaafkan orang-orang tertentu ya, tidak semua ya. Kalau satu Pak Eko Patrio yang mengambil kucing yang dia nilai tidak mencuri tapi justru menyelamatkan kucingnya. Kemudian satunya karena ibu-ibu sudah mungkin agak sepuh gitu, maka yang ngambil AC oleh Pak Iwayakoya dimaafkan. Itu suatu hal yang bagus. Dan kita harap juga pihak penyidik kepolisian bisa mempertimbangkan itu. Dan penyelesaian secara retroaktif ini dimungkinkan di dalam sistem hukum kita. Jadi daripada Polri, penyidik harus bercapek-capek gitu penyidik yang lain kan masih banyak tugas lain. Sedangkan ini memenuhi harapan dari pihak yang dirugikan dan juga ini sebagai contoh dan teladan yang bagus kita memaafkan orang lain. Tidak ada salahnya Polri memenuhi gitu apa yang diminta ini. Bagus gitu. Baik, saya ke Mas Heri. Kalau dari kacamata hukum pidana sendiri, Mas Heri, keputusan mengenai permintaan restoratif justice dalam kasus bisa dikatakan kerusuhan dan juga penjarahan ini apakah sudah tepat? Sebelumnya berarti kita akan melihat dari berbagai perspektif ya. Kalau bicara dalam konteks restoratif justice itu di tiap instansi berbeda Mbak, diaturnya. Di kepolisian ada peraturan kepolisian ya, nomor 8 tahun 2021. Di Kejaksaan ada peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020. Di Mahkamah Agung ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024. Nah, konsepsi restoratif justice itu bisa dilihat dari dua hal. Apakah dia melihat dari proses atau nilai. Nah, kalau kita melihat dari proses, maka penyelesaian sengketa atau perselisihan pidana ini kemudian diselesaikan dengan menghadirkan pihak pelaku, korban dan juga aparat penegak hukum. Nah, kalau dia bicara dalam konteks yang proses, berarti dia nilai, berarti dia tidak lagi bicara tentang penghukuman, tapi bagaimana pemulihan hak korban. Maka dalam konteks ini harus dipenuhi syarat-syarat tadi. Nah, kalau syarat-syarat yang terpenuhi, katakanlah misalnya kerugian yang diderita korban sudah dikembalikan, ada upaya perdamaian, ada upaya untuk mencabut hak untuk menuntut di kemudian hari, kemudian melihat dari sifat kejahatannya, apakah ini termasuk golongan yang tinggi atau rendahkah, maka dasar pertimbangan tadi bisa digunakan oleh masing-masing tingkatan tadi, misal di penyidikan. Dengan hal itu kemudian akan disimpulkan apakah ini akan diteruskan atau dihentikan perkaranya. Berbeda kalau ini sudah sampai ke pengadilan. Ya, kalau pengadilan itu menurut saya lebih sedikit sekali peluang untuk restoratif justice di saat itu. Kalaupun itu dipertimbangkan ada perdamaian, nanti di ujungnya putusannya bisa saja bebas, bisa saja lepas dan lain sebagainya. Tapi intinya keringanan hukuman. Nah, maka tentu kita mendorong, menyambut positif tadi dua narasumber yang lain juga sudah menyampaikan hal yang sama. Saya juga berlanggam yang sama bahwa hal ini baik. Kebesaran hati dari Pak Eko Patrio, kemudian juga Mas Uya Kuya, itu juga membuktikan bahwa hal ini sebenarnya tidak didorong ke ranah peradilan pidana. Karena tidak efektif juga menurut saya, tidak efisien juga begitu ya. Menghukum seseorang yang mengambil katakanlah tadi AC kalau nggak salah kan dengan usia yang renta. Di mana tujuan hukum nggak hanya bicara keadilan dan kepastian hukum Mbak Tiara, tapi bicara tentang kemanfaatan. Pertanyaan besarnya adalah apa manfaatnya menghukum orang-orang semacam ini. Tapi tentu kita menghargai hak hukum dari orang yang sudah dilanggar haknya tadi. Sehingga ini juga tidak menjadi pembenaran ya, bahwa dalam situasi begitu orang boleh menyuarakan demonstrasi, hak menyuarakan pendapat dengan hal-hal yang salah. Kita juga tidak ingin perjuangan kemarin, demonstrasi yang memang ingin menyampaikan aspirasi yang benar, itu disusupi oleh orang-orang yang
mempunyai niat yang tidak baik tadi. Maka menurut saya ini momentum untuk mengatakan di atas hukum itu ada nilai kemanusiaan, Mbak Tiara. Ya. Dan layaknya nilai kemanusiaan itu harusnya dihidupkan, tidak hanya dihidupkan dalam teori-teori hukum yang dipelajari oleh teman-teman di Fakultas Hukum saja. Saya rasa itu tanggapan saya, Mbak Tiara. Saya ke Pak Arief, kalau tadi dari Mas Heri sudah menyinggung ya sejumlah persyaratan begitu yang mungkin bisa diterapkan. Tapi kalau dari pihak kepolisian sendiri persyaratannya atau boleh tidaknya restoratif justice ini diberlakukan apa saja, Pak Arief? Ya, Mas Hari tadi sudah menyampaikan di tingkat penyidikan dasarnya Peraturan Kapolri nomor 8 2021 termasuk di level penuntutan maupun di pengadilan. Tapi jangan lupa peristiwa ini terjadi agak sedikit berbeda dengan peristiwa yang normal. Karena ini kenapa kami katakan tidak normal diawali dari adanya kerusuhan. Nah, kerusuhan itu kan membuat ya mohon maaf ya, ini logika agak sedikit terpinggirkan. Jadi mereka terprovokasi untuk bisa menggeruduk rumah-rumah kediaman yang paling privasi dari yang itu tadi, Pak Mas Eko Patrio dan Uya Kuya. Jadi bisa dikembalikan kepada penyidik atau aparat penegak hukum. Tapi ingat, ada satu hal yang paling penting. Yang paling penting itu adalah yang pertama untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada publik bahwa yang mereka lakukan seperti penjaraan itu tidak benar. Nah, ada hukum, ya kan? Ada hukum walaupun toh RJ itu masih dimungkinkan dengan adanya aturan-aturan tadi. Ya. Nah, tetapi jangan lupa ini untuk memberikan edukasi kepada publik, jangan ikut-ikutan dengan peristiwa perbuatan yang tidak baik ini. Apalagi ini sudah menjadi atensi daripada Kepala Negara, Pak Presiden. Nah, kemudian jangan lupa juga ke depan supaya ini tidak terulang kembali. Ini sangat kita harapkan situasi yang damai dan kondusif. Malah kalau bisa ditelusuri lebih lanjut lagi siapa yang kira-kira bisa membuat masyarakat itu sampai begitu aktor intelektualnya begitu ya, Pak Arief ya. Begitu trigger, begitu beringas. Itu Mbak Tiara. Oke, saya ke Pak Susno. Pak Susno, kalau kita lihat apa sebenarnya resiko dari publik sendiri ya menangkap ini sebagai sesuatu yang salah, bahkan disebut sebagai pembenaran, mengapa kemudian ini pelaku dari penjarahan ini justru dimaafkan? Tapi dijawab saja dah Pak Susno, kami akan kembali untuk Anda pemirsa saat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, saya akan langsung ke Pak Susno. Pak Susno, bagaimana kemudian menghindari resiko publik salah menilai atau bahkan resiko keamanan dengan adanya keputusan-keputusan yang damai yang kemudian diambil ini, Pak Susno? Baik, mari kita lihat hukum pidana kita ya. Hukum pidana kita memberikan peluang ya kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana untuk tidak dihukum ya. Kita mengenal ada keterpaksaan, ada juga bela diri dalam keadaan sedemikian rupa, walaupun sudah memenuhi unsur dari pidana yang disangkakan, orang itu bisa bebas. Gitu. Dan satu lagi, kalau orang sakit jiwa, gitu, dia kan bisa bebas juga. Nah sekarang di luar daripada keterpaksaan, di luar daripada bela diri, di luar daripada sakit jiwa yang sedemikian rupa, ada juga, yaitu salah satu unsur untuk salah satu jalan untuk memaafkan pelaku tindak pidana walaupun unsur pidananya sudah terpenuhi, yaitu penyelesaian dengan ajas restoratif justice. Nah, tetapi dikabulkan atau tidak bukan tergantung daripada yang memaafkan, bukan tergantung daripada yang melakukan perbuatan pidana itu. Ada berada pada pertimbangan daripada kalau di tingkat Polri yaitu penyidik, kalau di tingkat penuntutan pada jaksa penuntut, kalau di tingkat sidang pengadilan pada majelis hakim yang nantinya juga akan berpengaruh pada berat ringannya hukuman yang dijatuhkan dan bisa juga membebaskan gitu. Jadi disinilah, jadi hukum kita itu memberikan beberapa jalan keluar untuk memberikan suatu keadilan. Tujuan daripada ini adalah keadilan, tujuan daripada hukum kita. Kalau ajas keadilan daripada si korban sudah merasa terpenuhi, ngapain saya ngukum dia? Toh dia sudah menyelamatkan kucing saya. Ngapain saya ngukum dia? Toh ibu-ibu itu sudah tua. Mungkin keadaan ekonominya sudah sedemikian rupa. Kemudian kalau saya hukum, manfaat dari menghukum dia itu apa? Saya kasihan lihat keluarganya.
Nah, negara di sini diharapkan menangkap rasa keadilan yang berlaku pada korban. Atau negara itu mewakili daripada kepentingan hukum korban untuk memberikan keadilan pada korban. Nah, kalau korban sudah merasa, bagi saya keadilan akan tegak kalau akan saya rasakan kalau orang yang ngambil barang saya bebaskan. Karena saya kasihan, karena umurnya, karena ekonominya, karena dia telah menyelamatkan kucing saya. Loh, negara yang pada level penyidikan diwakili oleh penyidik Polri masih sekejam itu untuk menjatuhkan hukuman, justru ketidakadilan itu datangnya dari negara. Nah, inilah yang perlu dipertimbangkan. Artinya aparat penegak hukum harus menangkap rasa keadilan yang berlaku di masyarakat. Poinnya adalah keadilan. Saya ke Mas Heri. Mas Heri, sebenarnya kalau kita lihat di tahapan saat ini belum menyentuh meja persidangan begitu ya, siapa yang menurut Anda paling berwenang untuk menentukan apakah RJ tersebut ini diterima atau ditolak? Iya, karena ini kita bicara integrated criminal justice system, sistem peradilan pidana sifatnya terpadu, maka tahapan awal, tahapan penyidikan pasti di kepolisian, karena tindak pidana umum kan secara ruang lingkup. Sehingga domain tadi diserahkan kepada penyidik untuk menilai. Tapi dengan pertimbangan yang matang ya, antara perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, kemudian juga ada hal yang disampaikan oleh pihak dari korban, termasuk tadi misalnya diberikan maaf karena korban merasa haknya sudah dipenuhi misalnya, itu kan sah-sah saja dilakukan. Maka harus secara arif dan bijaksana melihat ini. Permasalahannya Mbak Tiara, di satu sisi ini tidak ingin segampang itu ya, dalam artian memberikan permaafan tadi sehingga orang gitu lainnya ya, mengcopy paste, kemudian mengimitasi, meniru perbuatan ini. Maka proses ini tetap berjalan layaknya proses orang yang bersalah, tapi di ujungnya tetap dipertimbangkan hal-hal tadi. Menurut hemat saya, itu yang bisa kita lakukan, karena memang tidak bisa sangat ekstrim ya untuk kemudian membebaskan perbuatan ini begitu, karena secara kualifikasi terpenuhi unsurnya misalnya. Pasal 362 tadi disebutkan oleh Pak Jenderal Pak Susno misalnya kan, itu kan misalnya terpenuhi. Tapi dalam konteks yang lain, ada hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam konteks tadi. Jadi memaafkan iya, kemudian mengajukan restoratif justice juga dalam proses, tetapi proses ini mengenai hukum ini juga otomatis tidak terhenti gitu ya, masih terus berlanjut menurut Anda? Iya, karena tadi saya katakan dapat tetap diproses ya. Dapat itu berarti ada peluang menuju ke sana. Tapi sekali lagi kata dapat itu juga berhenti, bisa saja berhenti untuk tidak diproses karena pertimbangan-pertimbangan tadi. Maka pertimbangan itu harus jelas dia. Karena tadi ada akses yang tidak bisa kita hanya melihat dari satu sisi Mbak Tiara. Dalam menggulirkan kebijaksanaan dalam kasus ini, kita bahasanya adalah kebijaksanaan ya, karena melihat fakta-fakta tadi bahwa ada yang melakukan tindak pidana dengan umur yang lanjut ya, apakah tetap akan diproses hukum atau tidak, dan itu tidak bisa disamakan secara kasuistis dia. Walaupun ada misal katakan 40 orang yang ditangkap, apakah 40 orang punya keadaan fakta yang sama, misalnya umurnya sama-sama lanjut gitu ya? Begitu kan, maka penilaiannya menurut saya bukan sama rata sama rasa, tapi lebih kepada kualifikasinya untuk membuat parameter penilaian tadi agar tepat dia, sehingga ketika diberikan restoratif justice kepada si A itu tidak terbantahkan, bukan karena kong kali kong, bukan karena nilai penilaian yang sangat tidak secara konseptual begitu, karena restoratif justice kan sesuatu yang bisa diuji secara pemikiran teori kan, nah tinggal didukung oleh fakta. Dan menurut saya ini kalau itu yang dilakukan, kerja pihak kepolisian jauh lebih mudah dan juga lebih banyak mendapatkan manfaat. Efektif begitu. Juga gitu ya. Efektif betul. Dan kalau kita lihat ini kan sebenarnya satu ya yang kemudian diajukan untuk restoratif justice dan juga penangguhan penahanan, hanya yang melamatkan kucing, hanya yang mengambil AC misalnya. Ini bisa nggak sih pelaku-pelaku lain yang kemudian terlibat juga akhirnya dikenakan permohonan yang sama begitu, RJ ataupun juga penangguhan penahanan ini, Mas Heri? Iya, yang pasti saya tidak tahu secara lengkapnya tindakan yang mereka lakukan. Maka menurut saya tindakan yang dilakukan itu akan memiliki dampak terhadap penilaian di ujungnya, apakah ini layak diberikan restoratif justice atau tidak. Kalaulah kita bersepakat restoratif justice itu permohonan, di ujung permohonan itu kan bisa diterima atau ditolak, Mbak. Bukan berarti kalau mengajukan permohonan pasti diterima begitu kan. Tapi setidak-tidaknya haknya diberikan, peluangnya diberikan, tapi tetap penilaian tadi secara objektif, secara transparan, akuntabel, dan juga kemudian profesional, itu ada di pihak masing-masing tadi. Kalau dia sudah masih di pihak penyidikan berarti pihak kepolisian. Kalau sudah didorong itu ke kejaksaan,
teman-teman jaksa yang berhak menilai. Tapi kalau udah masuk kepada pengadilan, walaupun tadi catatannya lebih berat daripada 2 tahapan sebelumnya, itu hakimlah yang menilai dengan kebijaksanaan mereka begitu. Baik, saya ke Pak Arief. Pak Arief, kalau kita lihat sekarang kan pihak kepolisian ini fokusnya nyari dalang ataupun juga aktor intelektual dari ini semua ya Pak ya. Tapi di sisi lain sudah ada permohonan untuk RJ dan juga penangguhan penahanan gitu. Apakah mungkin aktor intelektual ini tetap menjadi fokus pihak kepolisian dan bagaimana juga Kompolnas memastikan hal itu sementara yang damai ini juga terus berproses begitu Pak Arief? Ya, terima kasih. Jadi memang sama-sama kita pahami tujuan daripada proses penegakan hukum itu adalah bisa keadilan maupun kepastian hukum. Ya. Ini untuk semua. Nah, kalau tadi mencari dalang dengan proses perdamaian itu, tadi dikatakan kita harus melihat kadar atau levelisasi dari perbuatan yang dilakukan. Mencuri AC, kucing, binatang peliharaan, binatang kesayangan ya. Itu kalau misalkan tadi dikatakan penangguhan itu bisa atau mungkin RJ ya, karena penangguhan itu kan atas pertimbangan penyidik, dia ada 3 hal seperti tidak mengulangi tindak pidana, tidak merusak barang bukti, ya kan, sanggup dihadirkan kembali apabila dibutuhkan. Nah, tapi kalau misalkan levelisasi dari tindak pidana yang dilakukan itu sampai bisa mengakibatkan harkat masyarakat banyak seperti kehilangan jiwa, ya mungkin harus dilihat lagi masalah RJ tadi. Nah, kemudian masalah dalam kerusuhan, sekarang pemerintah serius untuk bisa melihat mencari ini, karena akan dibentuk suatu tim reformasi. Sekarang sedang berjalan, Kompolnas kemarin juga sudah diminta pendapat ya dari hasil arahan dari Bapak Presiden. Ini harus jelas. Nanti kalau bisa tim ini bekerja, jadi mudah-mudahan bisa didapatkan siapa itu aktor intelektual dari peristiwa kemarin. Dan tujuannya supaya tidak terulang di kemudian hari. Begitu kira-kira Mbak Tiara. Tapi kalaupun nanti ada yang ditangkap, kemudian ini juga diburu lagi gitu, apakah RJ ataupun juga penangguhan penahanan ini bisa diberlakukan kembali begitu Pak Arief? Bisa. Kepada para penjara itu ya? Bisa, asal ada pertimbangan dari penyidik. Kalau selama itu masih dalam proses penyidikan. Tapi jangan lupa di proses penyidikan waktunya kan terbatas. 20 hari untuk kewenangan penahanan penyidik dan perpanjangan 40 hari. Ya. Jadi kalau memang nanti misalkan di kewenangan penyidikan dia melihat bahwa level daripada tindak pidana yang dilakukan yang seperti saya sampaikan tadi, itu mungkin bisa dijadi pertimbangan. Ya, tapi kalau nanti berkas sudah di tahap 2 kan di penuntut umum, ya nanti kewenangan daripada jaksa penuntut umum apakah bisa di RJ atau bisa ditahukan di level penuntut umum. Demikian Mbak Tiara. Baik, saya ke Pak Susno. Pak Susno, kalau dilihat dari tingkat dampaknya dan juga kriminalitasnya begitu ya, apakah juga bisa RJ diterapkan dalam hal ini atau justru memang berdamai begitu saja Pak Susno? Jadi begini, dalam peristiwa penjarahan kemarin itu kan pelakunya kan banyak. Ada klaster gitu sebagai penggerak, ada intelektual, ada yang hanya ikut-ikutan. Nah kelompok yang akan di RJ ini ada, saya lihat kan kelompok yang para pelaku yang menjara, tingkat penjarahannya pun atau tingkat kerusuhan yang dilakukan pun kan yang ringan, ngambil kucing, ibu-ibu ngambil AC gitu. Bukanlah yang sebagai otak daripada kerusuhan ini, intelektualnya bukan juga dia sebagai penggerak, bukan juga dia sebagai yang membakar bangunan, bukan juga dia yang merusak kaca dan sebagainya. Dia ngambil kucing gitu kan. Nah, dirasakan oleh Eko Patrio, wow, justru kucing saya diselamatkan oleh dia. Kalau enggak, jangan-jangan kucingnya ikut mati gitu. Nah, yang itu satunya loh, ibu-ibu itu ngambil AC, kasihan hanya itu. Jadi artinya apakah ini bisa diberlakukan kepada setiap orang? Oh tidak, karena tingkat daripada kriminalitas gitu, kualitas kriminalitas yang mereka lakukan itu berbeda. Apalagi nanti kalau kita sudah sampai siapa penggeraknya, siapa dalangnya gitu. Tentunya tidak seringan itu, karena makanya itu untuk bisa atau tidak RJ-nya itu diberikan, dikabulkan, katanya Pak Eri tadi, itu permohonan, itu sangat tergantung kepada penyidik. Pertimbangan penyidik harus arif dan bijaksana. Tingkat penuntutan, ya tentunya penuntut umum tidak mungkin akan mengabulkan untuk yang para pelaku yang kualitas kejahatannya berat gitu.
Tapi apakah tidak akan berpengaruh Pak Susno jika memang ada yang berdamai, kemudian polisi juga masih terus memburu para penjara ini ya siapa yang kemudian ini berada di balik para penjara kita ini? Oh iya, wajib. Jadi bukan berarti bahwa seandainya ya dikabulkan permohonan RJ ini untuk si pengambil kucing dan si pengambil AC, bukan berarti siapa otak daripada kerusuhan ini dihentikan pencarian. Oh tidak, termasuk juga para pelaku yang lain gitu. Kalau masih terekam oleh kamera TV gitu, dan dia yang melakukan tindak pidana yang lain juga harus diburu juga. Yang dimintakan itu kan hanya yang disebut itu saja gitu, sesuai dengan tingkat kejahatan yang dia lakukan gitu. Baik, sebenarnya kalau dilihat dari tahapan-tahapan dari RJ ini ataupun juga penangguhan penahanan ya Mas Heri ya, ini apa yang akan dilalui jika memang sudah kita ketahui kemarin kan dari Mas Uya Kuya sendiri dan juga Eko Patrio sudah mengajukan ke Polres masing-masing wilayah begitu ya, tahapannya akan seperti apa? Ya tentu ini tidak mesti memakan waktu lama ya. Yang pasti tidak hanya mengandalkan pada RJ-nya saja. Polisi tetap melakukan tugas pokok fungsinya, mengumpulkan bukti-bukti tentunya, baru dengan bukti tadi dikonstantir peristiwa-peristiwanya, mana yang kemudian ini siapa melakukan apa, kan begitu ya. Nah dengan demikian dapat diketahui apakah tadi diklasterisasi, dikelompokkan, apakah dia memang pelaku yang punya mens rea, niat jahat, atau yang sekedar hanya ikut-ikutan, atau dia pelaku juga tapi umurnya masih muda, kan ada juga mungkin anak kecil yang ikut. Nah ini akan dibuat klasterisasi lah istilah saya ya. Maka dengan demikian baru terhadap permohonan yang diajukan, apalagi kalau memang sudah ada pernyataan dari pihak korban ya, nah, ini jauh lebih mudah lagi menurut saya. Tapi tetap bukan langsung diberikan secara utuh ya, menggantungkan pada hasil restoratif justice-nya. Polisi tetap membuktikan itu begitu, bahwa ada tindak pidana yang dilakukan agar jangan juga nanti dikira salah tangkap begitu kan, narasi yang di luar dilakukan ini malah represif, jadi akan salah lagi. Saya rasa itu dilematisasi yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan, dan untuk mengcover itu semua maka tetap saja lakukan proses seperti biasa sampai nanti bergulirnya restoratif justice tadi dengan alasan-alasan yang dibenarkan menurut ketentuan undang-undang. Sepanjang itu yang dilakukan menurut saya aman ya proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan saya rasa masyarakat luas tanpa mengenal arti ini RJ atau apa Mbak Tiara, intinya ingin hal ini bisa diselesaikan secara baik dan memberikan juga keamanan bagi seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya hari ini tapi juga ke depan. Jangan sampai ini jadi presiden. Tadi saya katakan ketika ini semua dibebaskan dengan alasan RJ, menurut saya juga bukan sesuatu yang bijaksana. Kalau Pak ini kan udah Pak Arief ya, tinggal tambah bijaksana. Tidak hanya bijak sini tapi bijaksana juga untuk melihat konteks ini, saya rasa begitu. Baik, permasalahannya adalah yang juga beberapa kali terjadi begitu ya Pak Arief dan Mas Heri, ini kan barangkali korban menghubungi secara langsung atau pelaku menghubungi secara langsung korban begitu ya, ada kesepakatan untuk berdamai tersendiri. Dan juga dari pihak pelaku ini mau mengembalikan sejumlah barang, mau tanggung jawab gitu ya, pada akhirnya tanpa pengajuan apapun ini bisa damai. Nah, apakah ini juga bisa menghentikan proses pengadilan ataupun juga hukum yang berjalan atau bagaimana? Bisa atau tidak gitu ya? Tapi dijawab nanti Pak Arief dan juga Mas Heri. Kita akan kembali saja dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Arief, saya lanjutkan perbincangan yang tadi sempat terputus. Kalau memang sudah ada proses hukum yang kemudian berlaku dan juga berjalan gitu ya, ada korban yang kemudian ini berkomunikasi mungkin juga dengan pelaku meminta korban untuk dimaafkan dan juga mengembalikan sejumlah barang, kalau kita sebut penjarahan kemarin barang curian begitu ya, barang hasil jarahannya. Ini seperti apa status hukum ya Pak Arief? Ya, jadi ada 3 hal ya. Yang pertama itu kita lihat sebagai contoh di rumah Pak Saroni di Jakarta Utara. Kan sepanjang itu barang-barang sudah dikembalikan, diterima oleh Polres Jakarta Utara, kan disebutkan tidak akan dituntut. Ya. Nah tapi perbuatan pidana sudah terjadi, begitu kata ahli hukum. Nah yang klaster-klaster ini mungkin bisa ditangguhkan yang tahap awal dan selanjutnya di RJ. Kita kalau lihat yang pertama itu adalah mereka yang ikut-ikutan. Tapi yang kedua, jangan salah, kita melihat kenapa perbuatan itu bisa terjadi. Nah, saya banyak berkomunikasi dengan penyidik, mereka ini sekarang cukup banyak perkara yang harus ditangani. Dan mereka masih membutuhkan informasi yang akurat.
who is the man behind the scene, ya kan? Siapa yang di belakang semua ini? Nah, mereka butuh waktu. Itulah kenapa yang saya katakan tadi, penyidik itu berpacu dengan waktu. 20 hari masa penahanan penyidik dan 40 hari perpanjangan. Nah, kemudian yang ketiga, sebetulnya mereka bisa ditawarkan kalau mereka bisa punya pengetahuan lebih untuk menjadi GC, Justice Collaborator. Untuk mengungkap ini semua. Betul, tadi kan ditanya Mbak Tiara siapa dalamnya kan. Nah, GC itu syaratnya adalah dia bukan aktor utama, bukan pelaku utama, kemudian disetujui oleh penyidik, pertimbangan penyidik, ya kan. Terus yang ketiga, yang paling penting ya dia juga harus mengakui bahwa dia melakukan perbuatan itu. Ya. Jadi itu kira-kira 3 yang bisa kami tambahkan. Oke, tanggapan Anda Mas Heri berkaitan dengan perjanjian damai ya yang kemudian ini mungkin saja terjadi, sementara kasus hukum ini juga sudah berlangsung antara pelaku dan juga korban, ini seperti apa? Yang pasti tidak bisa dihapus adalah perbuatan pidananya, itu yang pasti Mbak. Ya. Sedangkan berarti sudah tidak hanya bicara mens rea, bicara dolus malus lagi, tapi sudah ada actus reusnya. Maka kemudian muncullah penegakan hukum di sana. Nah, ketika kemudian ini dipilah-pilih dengan situasi yang memang kemarin tidak ada yang expect ya, memperkirakan bakal itu terjadi, pendekatan hukumnya tetap berjalan, tapi sisi humanismenya juga tidak boleh ditinggalkan menurut saya. Maka ini yang sedang dilakukan oleh teman-teman kepolisian dan juga oleh pihak pelapor awalnya mungkin ya sebagai korban dalam hal ini Mas Eko dan Mas Uya Kuya. Dalam konteks tadi polisi menerima segala hal ya yang ada fakta data di lapangan tadi, kemudian tinggal bagaimana nanti menyajikannya. Berarti kan harus dipilah-pilih tadi ya level dari kejahatannya apa, kemudian kalaupun dia akan diajukan ke muka sidang pengadilan ataupun di proses hukum lebih lanjut, pasal apa yang dikenakan. Kemarin pasal apa yang dikenakan berkaitan dengan ancaman sanksi pidananya. Nah, semakin besar, kalau biasa bahasan kami mungkin di teman-teman pidana itu kan ancaman minimum 5 tahun, bahkan 5 tahun ke atas sudah berat itu Mbak, begitu ya. Jadi kalau dia masih dikenakan ancaman pidana yang less than dari 5 tahun, 5 years tadi, itu sesuatu yang sangat mungkin masih didukung oleh mekanisme restoratif justice tadi. Nah, tadi benar bahwa alangkah baiknya kalaupun bisa penangguhan penahanannya dulu, tapi kan syaratnya kenapa orang itu ditahan pasal 21 KUHP itu kan ada syarat subjektif dan objektif gitu ya. Tadi sudah kita sebutkan untuk objektifnya adalah masa ancaman pidananya yang minimum 5 tahun tadi. Tapi kalau subjektif, nah ini kan melekat pada penyidik. Apakah akan dikualifikasi orang ini akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri atau mengulangi tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang baru. Nah, perspektif ini kan sangat subjektif tadi. Nah, ini yang harus kita pahami. Tetap bisa dilakukan proses penahanan dan mungkin saja penangguhan penahanan yang diajukan sekali lagi karena ini bentuknya permohonan, rekomendasi, bisa saja diterima atau ditolak tadi di ujungnya. Yang pasti kita berharap bahwa yang sebenarnya adalah ke depan teman-teman kepolisian harus siap dengan kondisi semacam ini ya, yang mungkin kalau tidak diantisipasi bisa terjadi sekarang atau lebih buruk lagi. Mas Heri? Ya tadi ketika kerumunan massa sudah mulai ada begitu ya, dan sudah mulai tidak kondusif. Misalnya kan ada jam batas untuk menyampaikan aspirasi dan itu sudah dilewati. Itu sepertinya sudah warning awal, early warning sistemnya harus jalan. Ya harus segera disiagakan. Nah, saya nggak mengatakan ini kecolongan karena ada pakar kepolisian semua di sini kan gitu kan. Tapi dalam konteks tadi harus dipahami mungkin hal ini yang perlu diperhatikan agar tidak perlu ada proses selanjutnya penangkapan, penjarahan dan lain sebagainya, kan akses dari mungkin saya nggak mengatakan pembiaran lah, tapi ada kesalahan dalam komunikasi di lapangan sehingga akhirnya dampak yang timbul itu seperti yang hari ini kita hadapi. Tapi kita tidak sedang menyalahkan siapapun. Kita sedang mengambil ibrohnya lah. Pelajaran apa sih yang dari konteks kemarin yang harus diperbaiki dari segi pengamanan. Kemudian ke depan kalau mengalami hal semacam ini, polisi tidak-tidaknya sudah tahu dengan parameter tadi. Ini adalah bicara tentang justice gitu, keadilan gitu. Harus dipersiapkan oleh pihak kepolisian karena beda era juga ya Pak Arief ya, karena sekarang ini sudah masif sosial media begitu ya, bisa menjadi salah satu ancaman. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai restoratif justice dan juga segala upaya untuk damai ini sendiri, bagaimana sih harusnya seorang polisi begitu ya, anggota kepolisian ini menyikapi antara pelaku kecil dalam tanda kutip begitu ya, dan juga pelaku utamanya, dan bagaimana menghindari agar
polisi ini juga salah tangkap karena kemarin kan banyak sekali yang terlibat dengan berbagai macam peran juga, Pak Susno. Oke, saya yang pertama dulu tentang pelaku ya. Pelaku itu sudah dirumuskan dengan jelas ya di dalam KUHP. Walaupun sama-sama pencurian, ada banyak hal yang menentukan mana pelaku yang berat, mana pelaku yang sedang, dan mana pelaku yang ringan. Itu rumusan KUHP-nya udah jelas. Kemudian tentang apa namanya yang kedua tadi tentang apa pelaku utama ya, otaknya ya, lupa salah. Bagaimana untuk mencari siapa daripada otak ini yang melalui penyidikan, melalui informasi-informasi yang dikumpulkan, melalui fakta yang di lapangan dan sebagainya, sehingga itu harus diungkap ya siapa dalangnya daripada kerusuhan ini. Sampai kalau tidak bisa diungkap dalangnya, sampai ada tuntutan dari publik ya yang sudah direspon oleh presiden gitu untuk membentuk tim pencari fakta gitu terhadap peristiwa kerusuhan itu. Dan bahkan Pak Presiden pun sampai mengatakan ada berapa itu reformasi Polri ini. Jadi dampak daripada kerusuhan itu cukup besar gitu bagi bangsa ini, terutama bagi polisi. Kalau polisi nggak bisa cari dalangnya, harus kan dibentuk tim pencari fakta gitu. Nah, mudah-mudahan tidak sampai ke tim pencari fakta, Polri sudah bisa mengungkap siapa dalang daripada pelaku ini. Karena kalau unjuk rasa itu tidak ada persoalan, karena unjuk rasa itu hak demokratis ya yang dilindungi bukan hanya oleh undang-undang, oleh konstitusi negara kita. Itu hak yang harus dilindungi. Siapa yang menyampaikan hak itu harus dilindungi. Pengertian diamankan itu dilindungi supaya pendapatnya bisa disampaikan gitu, tidak diganggu. Nah, sekarang ada yang ganggu. Nah, yang ganggu ini bukan pengunjuk rasa. Ada yang ganggu ini bisa yang nunggangi, bisa kelompok kriminal, bisa kelompok yang punya tujuan-tujuan tertentu, bisa tujuan politik, bisa tujuan keamanan untuk menggoncang keamanan. Nah, ini dampaknya bagi negara dan bangsa besar sekali karena terjadinya tidak hanya di Jakarta. Dan ini PR besar bagi lembaga Polri untuk mengungkap itu. Walaupun saya yakin melalui intelijen Polri, melalui reserse Polri itu bisa diungkap gitu, dan jangan-jangan mereka sudah tahu gitu, sudah tahu atau sudah disampaikan langsung kepada Bapak Presiden. Ya mudah-mudahan itu terungkap gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak Susno dan juga Pak Arief serta Mas Heri, karena kita harapkan sekalipun ada upaya damai begitu ya, ini tidak lantas melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum kita yang saat ini sedang berlanjut begitu ya. Terima kasih semuanya, sehat selalu.